Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali kita pada hari Minggu ini. Saya mau menyapa kita semuanya. Apa kabarnya? Tentu saya berharap semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Baiklah, di masa pandemi COVID-19 ini, kami meminta kepada Tuhan agar kuasa-Nya dan pertolongan-Nya senantiasa hadir di tengah kehidupan kita. Tidak menjadi penghalang kita mau bersekutu dengan Dia melalui firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ke-11 setelah Trinitatis tanggal 23 Agustus 2020 dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 20. Saya bacakan semuanya. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa tubuh manusia sangat berharga baik untuk dirinya maupun Tuhan. Sebagaimana Alkitab mengatakan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bukankah sebenarnya manusia bebas untuk menggunakan tubuhnya tanpa ada satupun yang bisa intervensi atas tubuh seseorang tersebut? Tidaklah demikian sebagai orang Kristen. Ungkapan ini yang sangat penting dipahami dan dihidupi karena tubuh merupakan anggota tubuh Kristus yang perlu dijaga dan dipelihara oleh si pemilik tubuh tersebut dengan mengingat bahwa Kristuslah pemilik tubuh itu sendiri. Demikianlah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus yang telah menyoroti kehidupan jemaat di Korintus. Saudaraku, kota Korintus adalah pusat
perdagangan internasional pada waktu itu. Bukan hanya barang komoditas, tetapi moral manusia turut diperjualbelikan. Oleh karena itu sangat mempengaruhi masyarakat yang tinggal di sana. Bahkan orang-orang Korintus amat mengagungkan gnosis atau pengetahuan dan pemikiran roh, sehingga mereka sangat melakukan tindakan kebebasan apa saja, bahkan sampai berhubungan dengan sang pelacur, penyembah berhala, dan tidak peduli atas keberatan saudara-saudara yang lemah imannya. Perilaku demikian sangat mempengaruhi kehidupan jemaat di Korintus. Di sini Rasul Paulus menemukan skandal di gereja seperti kasus pelanggaran susila yang serius di Korintus, peringatan terhadap hubungan dengan pelacur. Dengan demikian kehidupan yang begitu bebas melahirkan semboyan, segala sesuatu halal bagiku. Itu berarti mereka bisa melakukan apa saja, sebebas-bebasnya, sesuka hatinya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka dalam teks khotbah ini terhadap tubuh itu sendiri. Dilihat pada ayat 12 dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kata segala sesuatu dalam kitab Yunani adalah panta, artinya segalanya. Dalam segala hal. Perkataan ini menunjuk pada hal-hal perbuatan. Inilah yang disalahgunakan oleh orang-orang Korintus di mana mereka menganggap bebas terhadap segala aturan. Sehingga mereka melakukan tindakan amoral dan ingin bebas dari aturan. Apapun sekalipun telah menganut ajaran Kristus, saudaraku. Mereka melakukan segala yang mereka inginkan. Tidak peduli akan apa aturan yang berlaku sebagai pengikut Kristus. Sikap mereka yang demikian berarti tidak menjaga tubuh itu sebagai tempat di mana Allah tinggal. Dalam situasi yang demikian maka Rasul Paulus mengkritik jemaat Korintus yang telah menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Kebebasan apa saja untuk bertindak sesuka hati dan bukan apa yang dikehendaki Tuhan adalah perhambaan yang paling parah dari semuanya. Kebebasan yang dikehendaki Tuhan adalah kebebasan dalam Kristus. Yakni menjaga tubuh itu tidak dicemari oleh hawa nafsu kedagingan. Tubuh kita adalah anggota Kristus yang tidak boleh diserahkan kepada percabulan. Kita bisa lihat di ayat 15. Tubuh kita adalah milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Kita bisa lihat ayat 19. Mengapa? Saudaraku, karena segala dosa orang percaya, saudara dan saya sudah ditebus dan kita telah diselamatkan oleh darah Kristus yang telah dicurahkan di kayu salib di Golgota. Oleh karena itu patutlah kita memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Disinilah perlu kita maknai betapa pengorbanan Yesus Kristus yang tak ternilai itu menjadi landasan hidup kita agar memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka memuliakan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku, ada beberapa poin yang penting untuk direnungkan bersama tentang bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan. Yang pertama, memelihara tubuh kita. Memelihara tubuh itu sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Sebagaimana dikatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tubuh, roh dan jiwa sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bila tubuh sehat,
maka roh dan jiwa pun sehat. Sebaliknya bila tubuh itu tidak sehat, maka roh dan jiwa pun tidak sehat. Apa yang dimaksud dengan tubuh yang sehat itu? Bukan hanya jasmani kita sehat, tetapi tubuh itu tidak dicemari oleh keinginan daging. Bagi Rasul Paulus bahwa tubuh itu memiliki arti yang jauh lebih mulia daripada hal-hal jasmani saja. Tubuh itu disucikan, dikuduskan, dan telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah itu sendiri. Oleh karena itu, patutlah tubuh itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Roma pasal yang 12 ayat 1. Gerakan tubuh itu menyangkut banyak hal. Perkataan, perbuatan, gaya hidup, keinginan. Perkataan, perbuatan, gaya hidup, keinginan. Memancarkan tubuh itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya dipelihara dengan baik. Dengan membiasakan hal-hal yang baik tentunya. Allah bisa karena biasa. Artinya kebiasaan itulah yang membentuk karakter kita. Bila kebiasaan dalam perkataan, perbuatan, gaya hidup, keinginan itu memancarkan sesuatu yang baik dan menjadi berkat, maka karakternya adalah baik. Sebaliknya bila kebiasaan, perkataan, perbuatan, gaya hidup, keinginan sesuatu yang tidak baik, menonjolkan keinginan daging, maka karakternya bisa disebut karakter yang tidak baik. Saudaraku, dalam nats ini diingatkan Rasul Paulus bahwa tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Sangat berbeda bukan? Sangat kontradiktif. Itu berarti tindakan cabul sangatlah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh, menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan pernikahan. Perbuatan cabul diidentikan dengan perbuatan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani porne, yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur. Dalam kaitannya syarat dengan benda-benda yang merangsang nafsu birahi atau rangsangan seksual seperti gambar-gambar, telepon seks, film-film yang menggambarkan seks. Perbuatan ini sangat merusak hubungan dengan sesama, sangat merusak hubungan suami istri. Oleh karena itu saudaraku, pada pasal 289 dikatakan, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan melanggar kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Demikian dalam perangkat HKBP, salah satunya adalah Ruhut Parmahanion dan Pamicangon HKBP. Di sana terdapat fungsinya yaitu menggembalakan dan menegur jemaat yang melakukan pelanggaran kekudusan jemaat. Oleh karena itu maka seluruh jemaat Tuhan hendaknya memelihara kekudusannya sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Memelihara kekudusan itu berarti tidak dilakukan yang tidak berguna.
Sebagaimana ucapan Rasul Paulus dalam ayat 12 itu mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Beliau menekankan supaya kita melakukan yang berguna. Apabila kita sudah melakukan yang berguna bagi sesama kita, yakni mentransformasi pelayanan di tengah gereja dan masyarakat, maka dampaknya sungguh amat baik. Tetapi sebaliknya, bila kita melakukan yang tidak berguna, maka yang terjadi kehidupan umat, kehidupan masyarakat semakin terpuruk. Ibu bapak saudara-saudariku, yang kedua, kebebasan yang dari Kristus. Sering orang menyalahartikan kebebasan itu dengan pikirannya sendiri. Sehingga bisa terjadi tidak berlaku lagi aturan dan peraturan di rumah tangga, gereja, dan masyarakat. Apalagi di era revolusi industri 4.0, manusia sudah semakin canggih melakukan apa-apa saja yang dikehendakinya. Pemakaian alat-alat teknologi canggih sudah merasuki, bukan hanya memasuki, sudah merasuki kehidupan mulai dari usia dini, anak-anak, sampai usia lansia sekalipun. Mereka tidak ketinggalan dengan apa namanya teknologi, apa namanya gadget, apa namanya handphone. Ibu bapak sekalian, sepertinya semakin banyak yang menyalahgunakan alat teknologi canggih itu. Semakin banyak peraturan dibuat oleh negara soal pemakaian alat-alat teknologi tersebut. Apakah itu di medsos? Tapi semakin banyak juga orang tidak peduli dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa gambarannya kehidupan ini? Bila kebebasan itu tidak lagi dihempang, tidak lagi dapat diatasi oleh orang tua, tidak lagi dapat diatasi oleh para pelayan Tuhan, pendeta sekalipun, guru huria, diakones, Bible Pro, Sintua, mereka tidak berdaya. Kehidupan itu tidak lagi ada toleransi, tidak ada lagi saling menghargai, tidak ada lagi tata keramanya. Inilah yang perlu disadari oleh umat Tuhan agar menggunakan kebebasan itu yang dipimpin oleh Roh Tuhan saja. Bukan menggunakan kebebasan atau kemerdekaan itu dengan kesempatan untuk kehidupan melakukan dosa. Galatia 5 ayat 13. Demikian juga dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ibu bapak saudara-saudariku, bila kita perhatikan keadaan zaman sekarang, banyak orang Kristen yang telah menyelewengkan kebebasan yang dari Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya saja, tanpa memikirkan bahwa kesenangannya itu sudah merusak dirinya dan orang lain. Pertanyaannya, kapankah mereka bisa sadar akan kebebasannya itu yang sudah berakibat fatal? Bisakah gereja menolong mereka agar tidak melakukan kebebasan yang semena-mena, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang perlu gereja lakukan secara khusus untuk kaum muda agar tetap memperhatikan, menggunakan kebebasan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Pergaulan bebas dengan melakukan seks bebas terhadap siapa saja perlu dicegah dan dihindari oleh seluruh umat Tuhan, agar dunia di mana kita berpijak sungguhlah
kondusif, merasakan suasana kerajaan Allah ada di tengah bumi ini, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana topik minggu kita pada minggu ini adalah agar kita terjadi pengendalian diri terhadap teknologi itu. Satu pertanyaan kepada kita. Mampukah kita mengendalikan diri kita terhadap teknologi itu sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah kita? Jawabnya sebagai pengikut Kristus adalah kita mampu untuk mengendalikan diri kita terhadap teknologi karena Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Tuhan telah memberikan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan kepada kita, tetapi yang bertanggung jawab. Di mana tubuh yang Tuhan berikan kepada kita sudah tubuh yang dibaharui, bukan lagi tubuh yang dicemarkan oleh keinginan daging kita. Waktu persekutuan dengan keluarga akhir-akhir ini berkurang karena lebih banyak condong ibu, bapak, anak-anak sibuk dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Bisa jadi satu rumah tapi tidak ada komunikasi. Lebih dekat kepada HP daripada keluarga itu sendiri. Inilah dampak buruknya. Yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa dekat. Manalah kita pilih? Maukah kita menghancurkan tubuh kita hanya untuk hawa nafsu kita saja? Tentu tidak, saudaraku. Firman Tuhan yang menguasai hidup kita, kasih Allah yang telah diberikan kepada kita, kiranya mengubah hidup kita. Teknologi adalah berkat dari Tuhan, tapi jangan salah digunakan. Kita melakukannya teknologi itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin mengenal ilmu pengetahuan yang Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan dengan sarana teknologi yang semakin canggih sekarang ini. Kiranya ini jalan kita untuk semakin memuliakan Dia, memuliakan Tuhan yang memberikan seluruhnya fasilitas kepada kita semuanya. Baiklah ibu bapak sekalian, marilah kita mampu mengendalikan diri kita dari godaan-godaan melalui teknologi yang terjadi saat ini. Dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang membimbing kami semua agar kami mampu mengendalikan diri kami dari godaan-godaan melalui teknologi saat ini. Tuhan, Engkau telah mengaruniakan berkat-Mu kepada kami melalui hadirnya teknologi di depan mata kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menggunakannya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja.
bukan melampiaskan hawa nafsu kami. Bahkan janganlah jadikan kami Tuhan semakin jauh daripadamu, tetapi semakin mendekatlah diri kami kepadamu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang tetap tinggal di dalam hidup kami, menggerakkan kami semuanya, melakukan aktivitas kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, segala sesuatu baik, tetapi tidak semuanya berguna. Tolonglah kami Tuhan, dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kami lakukan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya kepadamu saja. Kiranya Engkaulah yang menguasai kehidupan kami, bukan diri kami Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Cara khusus kami berdoa juga buat Nusantara TV yang telah selama ini membantu kami menyampaikan firman-Mu kepada jemaat di seluruh dunia. Tuhan, berkenanlah memberkati seluruh pengurus Nusantara TV dan juga sahabat-sahabat kami di sini yang setia untuk mendampingi kami sehingga syuting, live streaming bisa berjalan dengan baik pada hari-hari sebelumnya hingga hari-hari selanjutnya. Kiranya berkenanlah Engkau memberkati hidup mereka masing-masing. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam diri mereka masing-masing. Oleh karena itu berkati mereka Tuhan, agar mereka selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus Kristus kami berseru. Amin.